Ibu saya cukupi kebutuhan, tapi tolong jagain anak karena saya kerja, itu saya kerja. Anak itu bukan anak durhaka, Pak, anak 3 raka yang begitu. Kalau durhaka kan cuma dua raka, itu 3 raka itu. Sampai tua kau nyusahin orang tua. Senengin. Kalau kita punya orang tua, apa yang mau diinginkan orang tua silahkan, selama itu nggak haram silahkan. Anu ya ibu, arep jalan-jalan ning pantai, ayo silahkan bu. Ibu arep anu ngumpul karo batur-batur ibu, silahkan. Yang seneng lakukan. Jangan dilarang-larang. Selama tidak melanggar agama. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Banyak anaknya kaya, ibunya jadi pembantu, kan ngomong anaknya. Wis ibu yang aja lelungan di rumah baik, tolong urusi anak kita, blow on. Ibu saya cukupi kebutuhan, tapi tolong jagain anak karena saya kerja, itu saya kerja. Anak itu bukan anak durhaka, Pak, anak 3 raka yang begitu. Kalau durhaka kan cuma dua raka, itu 3 raka itu. Sampai tua kau nyusahin orang tua. Senengin. Kalau kita punya orang tua, apa yang mau diinginkan orang tua silahkan, selama itu nggak haram silahkan. Anu ya ibu, arep jalan-jalan ning pantai, ayo silahkan bu. Ibu arep anu ngumpul karo batur-batur ibu, silahkan. Yang seneng lakukan. Jangan dilarang-larang. Selama tidak melanggar agama. Mana sekarang? Wes aja. Ibu saya itu dulu pernah ngomong sama saya. Karena waktu saya pulang, kemudian saya ngajar ngaji, ibu saya itu suka ngeriditin baju, Pak, keliling ke kampung-kampung. Tanya sama saya, kamu nggak malu? Ya padahal ibu saya lebih dari, ya cukup. Kalaupun nggak begitu ya cukup. Kamu nggak malu tak ibu keliling anuin baju? Apa yang ibu seneng, kenapa saya malu? Masalahnya bukan uang, ibu nganggur di rumah pegel. Kalau kesana kan berada lapang, silakan. Kamu nggak malu? Enggak. Bahkan kalau ibu mau beli baju, mau ngambil baju, saya anter. Ayo. Sampai tukang toko ini ngomong, Bu Haji, kayak ini Bu Haji wong sugih ya. Keliban sing nganter iki Haji, mobilnya gonta-ganti, baru mobil wong gue boleh nyele. Mobil gonta-ganti baik. Kok Bu Haji dagang kredit? Saya bilang ibu seneng, ayo. Yang ibu seneng silakan. Kenapa saya malu? Yang penting ibu seneng. Lagi gimana? Ngatur orang tua. Wis ibu aja lungan baik, pegel ngedelengi gitu. Kita ini belum pernah tua, Pak, belum tahu bagaimana rasanya jadi orang tua. Ada yang bapak sudah pernah tua, balik lagi jadi muda. Kan nggak tahu rasanya hidup jadi orang tua kayak apa. Ada seorang anak datang sama saya, marah-marah. Kenapa? Saya bilang, bapak saya mau nikah lagi. Lah kenapa marah? Mau tua-tua aja pengen kawin maning. Nikah itu tidak harus alasan biologis. Mungkin butuh teman untuk ngobrol. Mungkin butuh orang untuk berbagi susah sedihnya. Enggak mungkin orang tua berbagi sama anak, menceritakan semua keluh kesah sama anak. Kita ini belum pernah tua, saya bilang ke anak itu. Kita nggak tahu bagaimana rasanya orang tua, biarin saja. Lah tua-tua aja. Lah kenapa? Yang penting jangan nikahnya sama sing enom ruwet engko nih. Ya enggak sih, nikahnya enggak tua-tua amat. Ya sudah. Jangan dicegah. Bapak punya orang tuanya bapak ngelamun, takoni, Pak, pengen kawin maning teh, Pak. Kok bapak kayaknya ngelamun baik? Iya. Enggak harus karena iki wong tuane. Wis, Pak, tua-tua. Wis
ngurusi akhirat be. Ada bapak-bapak itu curhat sama saya, Pak. Masya Allah, sepanjang jalan saya pengen ngakak sendiri. Ya orang tua, sudah tua sepanjang jalan, istrinya baru meninggal, curhat sama saya. Lah anak ngomong doang. Jadi ngurusi bapak yang ngeliwat goreng ngeliwat dek mau mangan. Iya bener. Iku mah kawin mau roleh baik. Wong bapak mau kuburan ibu kedurung garing, lor garing-garing sirami baik harus sire. Gak apa-apa, jangan bapak. Ya. Atau ibunya ibu, ada misalnya ada orang, ibunya mau, ibunya senang berumah tangga lagi, silakan. Ngapain dilarang-larang? Ya. Beda Pak, orang tua tuh keadaannya dengan kita beda. Dia butuh teman ngobrol, dia butuh teman curhat, dia butuh berbagi. Kita mah anak kan, oh sih, kurang apa sih Pak? Kebutuhan bapak apa yang tidak kita cukupi oleh anak-anak? Kebutuhan rohani, psikologis belum. Kalian cuma bisa nyiapkan makan, nyiapkan ini, begitu. Kebutuhan pengen apa bapak saya cukup, ya cuma itu yang bisa kalian lakukan. Tapi urusan hati nggak bisa. Garani bapak ini pengen sing endi, Januka, ya wes, siap ngelamar, begitu. Itu termasuk bakti sama orang tua, iya. Ya, cuman aja sing 20 tahun Pak, gawe ruwet engkon ini liyane. Ya, komrono-mrono ya. Qultu sumayun qala jihad fisabilillah. Apalagi ya Rasulullah? Berperang di jalan Allah. Wa Abu Ya'la wa Tabrani atarajulun ila Rasulillah SAW. Hadis Abu Ya'la dan Imam Tabrani, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innani astahil jihad wa la aqdiru alaih. Ya Rasulullah, saya ini pengen berangkat jihad, tapi saya tidak sanggup, secara fisik tidak sanggup. Ya. Qala hal baqiya min walidaik ahadun. Bapak ibu masih ada yang hidup? Orang tua masih ada? Qala ada ya Rasulullah, ibu saya masih hidup. Qala qatilun lillah fi birriha. Berjihadlah di ibumu. Maka anak yang berbakti sama orang tua itu sama dengan jihad. Ini ada anak Masya Allah kemana-mana, dakwah kemana-mana. Ya, tapi orang tuanya berbaktilah sama orang. Kalau bapak ibu masih diberikan, kita semua masih diberikan orang tua, maka nikmat yang terbesar. Ibu kita atau bapak kita jaga baik-baik, itu kunci kita masuk ke dalam surga. Kalau kita diberikan kesempatan hidup dengan orang tua kita yang sudah senja, berarti kita punya kunci surga. Itu kunci masuk surga. Ya. Iki ora reren waktune sentek. Reren udan. Atau kumaha sih kieu. Fa idza fa'alta mangkalamun migaweni sabasira fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Apabila engkau berbakti kepada ibumu maka sama dengan berhaji, berumrah, berjihad. Bapak ibu mau umroh, kita ini mau umroh. Tanya sama ibu kita, Bu, saya mau berangkat umroh. Bapak ibunya kita sudah haji, mau umroh sunnah. Saya minta doanya mau berangkat umroh. Kata ibunya, jangan sih nak. Ya jangan. Kenapa? Berumrohlah kepada ibu kita, berhajilah kepada ibu kita. Artinya apa? Anak yang berbakti kepada orang tuanya diberikan pahala haji, pahala umroh, pahala haji. Selama orang tuanya tidak memerintahkan kepada yang haram. Tapi kalau orang tuanya merintahkan kepada yang haram, ya jangan diturut. Sudah sih nggak sholat nggak apa-apa. Ibu gus yang pengen nurlok salat, jangan diikuti yang kayak begitu. Ya. Wa Rafi'i an Ibnu Abbas ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan. Siapa saja yang memandang wajah orang tuanya dengan wajah kasih sayang, ya, dengan wajah ibadah, maka pahalanya sama dengan haji mabrur.
Bapak ngelihat wajah orang bapaknya, ngelihat muka bapaknya, ya Allah, dengan pandangan sayang, pandangan kasihan, pandangan eman, maka kita dapat pahala haji mabrur. Yang berangkat haji beneran belum tentu mabrur. Yang ngelihat wajah orang tua itu maka sunnah kita satu, melihat mushaf, melihat Quran, itu ibadah. Melihat Ka'bah itu ibadah. Melihat wajah orang tua ibadah. Melihat wajah guru ibadah. Itu terus ibadah. Melihat yang baik-baik itu ibadah. Termasuk memandang wajah orang tua ibadah. Ya. Wa Ibnu Majah wan Nasai wal Hakim ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini mau berangkat perang. Saya datang bermusyawarah kepada Nabi, bagaimana baiknya saya ini, perang apa enggak? Qala hallaka min ummin, kata Nabi, punya ibu? Qala na'am, ada ya Rasulullah. Qala falzamha. Jaga ibumu. Tinggallah bersama ibumu, jaga ibumu. Fa innal jannata inda rijlaiha, surga itu ada di dua kaki ibu kita. Di dua kaki ibu kita. Maknanya apa? Untuk digelatin ini sekel ibu nih dudu. Maknanya berbaktilah, senangkanlah, taatlah selama tidak melanggar agama, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Banyak orang tuh ya, insya Allah berkahnya itu karena berbakti kepada ibunya. Insya Allah berkah. Sekarang bapak ibu kita semua yang masih punya orang tua, ya baik bapak ataupun ibu, jaga baik-baik, apalagi masih ada dua-duanya. Itu kunci surga kita, itu kunci berkah hidup kita dunia akhirat. Ya. Banyak anak-anak sekarang nggak lupa, banyak anak sekarang nggak tahu. Ya. Banyak kita nggak ngerti bahwa di rumah kita ada orang yang pegang kunci surga. Siapa? Ibu kita. Bahwa di rumah kita ada orang pemegang keriduannya Allah. Siapa? Bapak kita. Ridhonya mereka membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita Fatihah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam.